Kita buka Apa Kabar Indonesia Pagi dari informasi pilihan mengenai seorang pria warga Pondok Gede, Jakarta, pemirsa, yang diamankan polisi usai nekat melakukan teror. Nah, ini terornya dengan cara menyiram cairan bahan bakar minyak dan membakar motor serta teras rumah istri sirinya sendiri di kota Semarang. Adalah Faisal Zain, 51 tahun, berhasil dibekuk polisi dalam pelariannya. Pelaku warga Pondok Gede, Jakarta itu nekat datang ke rumah korban di Jalan Gasempeting Raya, Tlogomulyo, Kota Semarang untuk melakukan aksi teror pembakaran. Pelaku yang sudah merencanakan aksinya sebanyak 2 kali, aksi terornya dilakukan karena sakit hati. Wanita yang sudah 5 tahun dinikahi itu pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Jadi ini terornya emang karena ada modus sakit hati ya. Ada dasar disakiti hatinya. Emang kalau sakit hati karena cinta cemburu buta. Bisa macam-macam perbuatannya. Beruntung tidak ada korban sih. Iya, untungnya nggak ada korban ya. Dan sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian ya. Betul. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, Fat. Seorang warga ditemukan tewas, ini mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Ditemukan di parit sawah di Pasuruan, Jawa Timur. Diperkirakan korban telah tewas sejak 4 hari lalu. Iya, warga Dusun Angsana di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur geger, digemparkan dengan adanya penemuan mayat ini. Warga tidak tahu mengenai identitas korban karena kondisinya sudah terbakar, tidak dikenali lagi. Polres Pasuruan, Jawa Timur juga belum dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kematian korban. Nah, untuk proses penyelidikan ini, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Selamat pagi Rati. Pagi Alfa. Selamat pagi juga Anda semua pemirsa. Ke Brastagi ke Purwakarta. Cakep. Membeli sesuatu untuk si dia. Cakep. Selamat pagi para pejuang cinta. Semoga segera dapat restu dari orang tua. Aduh. Pagi-pagi awal bulan udah ngomongin cinta-cintaan. Karena nih lagi banyak, lagi rame yang lagi nyari restu, Ti. Oh, nyari restu. Iya, tapi bukan cinta-cintaan ya. Restu untuk maju dalam pilkada di beberapa daerah, karena walaupun elektabilitas tinggi ternyata tidak membuat juga tokoh-tokoh ini bisa melenggang dengan enaknya ke pilkada. Padahal elektabilitas tinggi, mantan petahana juga. Betul. Tapi kemudian tidak serta-merta bisa langsung maju lagi karena butuh restu tadi. Dari restu dari partai politik tentunya yang punya tiket untuk maju. Inilah yang kemudian dinamakan, disebut juga oleh Bang Henry Satrio sebagai demokrasi siasat. Demokrasi siasat. Kalau yang kita bahas lainnya itu siasat juga bukan? Yang terkait rencana pemerintah untuk, ini kontroversi ya, kontroversi alat kontrasepsi untuk para pelajar. Nanti sebentar kita akan bahas lah ya di segmen dialog, tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Kepolisian Resor Asahan Sumatera Utara ini berhasil mengamankan JS yang menganiaya Asliani Siregar, yakni seorang pelatih renang. Ya, ini informasi yang sempat viral beberapa hari lalu sejak hari Jumat bahkan, di mana kemudian momen saat JS ini ada pelatih renang menendang Asliani Siregar, bahkan sampai pingsan tercebur ke dalam kolam. Aksi JS kemudian viral di media sosial, polisi akhirnya mengamankan si JS ini. Nah, di hadapan polisi, JS akhirnya minta maaf apa yang sudah ia lakukan kepada korban yang memang sebenarnya sesama pelatih renang, Rati. Nah, diakuinya ini penganiayaan itu memang dilatar belakangi oleh rasa kesal lantaran korban ini memasang harga yang lebih murah dari dirinya, sehingga murid renangnya pada pindah ke korban. Jadi kecemburuan sosial tadi. Iya, tapi jangan kekerasan lah. Bahkan kalau dengar keterangan dari pihak kepolisian, hasil visumnya cukup banyak luka-luka di tubuh, termasuk di kelamin korban ya. Betul, ini ironis sekali. Padahal korban adalah perempuan, pelakunya laki-laki. Ya, apapun itu tidak dapat dibenarkan ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jakarta Selatan nih. Ada seorang balita perempuan, usianya masih 1,5 tahun, tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Balita tewas akibat dianiaya secara sadis oleh ibu kandungnya. Di kalangan tetangga, pelaku ini memang dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan pelaku ini mengkonsumsi obat-obatan dan kerap mengurung diri dalam kamarnya bersama putrinya. Petugas Polres Metro Jakarta Selatan langsung mengamankan pelaku dan TKP menyimpulkan pelaku tinggal bersama
Mertua sementara sang suami sudah 1 bulan mendekam di tahanan karena tersandung masalah hukum di Polres Depok. Ya. Pemirsa, 2 pelaku penembakan salah sasaran terhadap seorang pengendara sepeda motor di Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Ini ditangkap oleh polisi dan polisi juga meringkus seorang penjual senjata api rakitan. Jadi total ada 3 pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor dan Polsek Kelapa Nunggal. Mereka ini terlibat dalam aksi penembakan salah sasaran yang terjadi pada minggu lalu. Nah, seorang pria di Jalan Kelapa Nunggal ini memang menjadi korban penembakan. AR ini perannya sebagai joki, SI sebagai eksekutor, dan AZ sebagai perakit senjata api. Rencananya kedua pelaku, AR dan SI ini akan melakukan aksi tawuran nih di daerah Kelapa Nunggal. Selain pelaku, polisi menyita juga banyak barang bukti. Kita beralih ke informasi lainnya, ini mengenai akses keluar masuk satu-satunya rumah warga di Jalan Jati Cililitan, Jakarta Timur, ditembok oleh tetangganya sendiri. Jadi aksesnya tertutup. Nah, tetangganya ini tidak lain merupakan pemilik tanah di lokasi penembokan. Aksi penembokan dipicu lantaran pemilik tanah merasa terganggu dengan aktivitas pemilik rumah yang kerap menerima tamu. Jadi ada 2 rumah warga di kawasan Jalan Jati Cililitan, Kramat Jati yang ditembok sejak hari Minggu lalu. 8 kepala keluarga dengan total 21 orang ini terdampak dari penutupan jalan ini. Akses mereka ini terpaksa melalui rumah warga lain, sedangkan pemilik tanah mengaku pemilik rumah tak pernah meminta izin membuka akses jalan baru kepadanya. Dan sudah memberikan peringatan dengan menutup separuh akses jalan, menunggu tak ada itikat baik dari pihak pemilik rumah. Langkah penutupan permanen akses jalan pun diambil oleh pemilik tanah yang sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Kan repot jadinya mau lewat mana coba. Ini kalau berumah ini bisa tangga, masuk nggak bisa keluar ini nih. bertetangga dengan kesabaran setipis tisu begini nih. Sulit sekali. Sulit sekali ya. Memang kalau bertetangga tuh harus punya sabar-sabar, iya, saling sabar, toleransi dan sebagainya lah ya. Semoga jadi pembelajaran juga buat kita semua ya. Kita bergeser ke informasi lain. 2 atlet putri dan 1 atlet putra panjat tebing Indonesia lolos ke babak 8 besar di ajang Pesta Olahraga Dunia 2024 Olimpiade. Adalah Fedrik Leonardo dan juga Rahmat Adi Mulyono yang menunjukkan performa terbaik di nomor speed putra pada Selasa siang waktu setempat. Catatan waktu yang diraih Fedrik ada 4,79 detik, membawanya bertengger di peringkat kedua. Sementara rekannya Rahmat Adi Mulyono gagal lolos ke 8 besar. Nah, sementara di nomor speed putri, Indonesia masih menempatkan 2 wakilnya, Desak Maderita dan Rajiah Salsabila. Emang ini menjadi salah satu nomor cabang olahraga yang diunggulkan untuk mendapatkan emas. Nah, performa apik yang ditunjukkan para Spiderman tanah air ini di Pesta Olahraga Multi-Event Terakbar Dunia 2024 mendapat pujian dan juga apresiasi dari CDM, Chef the Mission Indonesia, Nindya Novian Bakri, yang optimistis panjat tebing mampu menyumbangkan medali. Kita harapkan mendapatkan medali emas. Amin, harapannya seperti itu ya. Dia salah satu andalan kita untuk bisa mengumandangkan Indonesia Raya. Jadi mohon doanya kepada masyarakat luas, karena besok dia istirahat, lusa pertandingan. Nah, yang kedua, kalau Adi tadi saya ketemu habis dia bertanding karena false start, jadi tidak melanjutkan, walaupun udah baik upayanya termasuk memecahkan rekornya sendiri. Tapi inilah yang namanya olahraga. Tadi saya juga memberikan semangat kepada Adi bahwa ini bukan yang terakhir. Ya, memang sangat mengenaskan, tapi tetap kepala tegap untuk bisa melanjutkan pertandingan berikutnya. Mungkin bukan kali ini, tapi masih ada masa depan. Iya, untuk cepat-cepatan hanya boleh di panjat tebing lah ya. Kalau di jalanan jangan dong kalau di jalanan ya. Gak usah buru-buru. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi lalu lintas. Apakah ada yang cepat-cepat? Nah, kita coba tanya ke rekan kita dari NTMC, ada Bribtu Mercy di sana. Bribtu Mercy, silakan laporannya. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Rati. Pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Matraman, Jakarta Timur, masih di jam berangkat aktivitas perkantoran dan juga jam berangkat sekolah, di mana saat ini dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan kendaraan di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dan saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Senen
yang akan menuju ke arah Kampung Melayu ataupun yang akan menuju ke arah Manggarai dan juga ke arah Rawamangun dan juga ke arah Cempaka Putih pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Di sini terlihat sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan berkisar 35-45 km per jam. Kami menghimbau bagi pengendara, khususnya pengendara roda 2 agar tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya dan juga tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Cempaka Putih ataupun yang akan menuju ke arah Senen ataupun yang akan menuju ke arah Kampung Melayu saat ini juga terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kami menghimbau bagi pengendara tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga di sini sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Timur yang akan membantu mengatur dan juga mengurai jika terjadi kepadatan yang signifikan di kawasan ini. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya dari arah Kampung Melayu ataupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun ke arah Senen saat ini terpantau dalam kondisi cukup ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan kendaraan memadati kawasan ini sudah didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan kendaraan roda 4. Juga adanya beberapa kendaraan umum yang juga melintasi kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pejalan kaki dan juga aktivitas dari kendaraan umum yang berhenti di sisi bahu jalan untuk naik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 222 kasus laka lantas dengan rincian 34 orang meninggal dunia, 29 lainnya mengalami luka berat dan 307 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi Anda untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi peraturan lampu lalu lintas yang sudah terpasang dan juga diharapkan untuk selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau di SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke rekan Alfat dan juga Kamarati di studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya langsung dari Matraman, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita harus ajak pemirsa untuk santai dulu, dan dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait sebuah rumah berlantai 3 di Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Ini roboh pada sore kemarin. Sesaat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, ratusan warga di Cilacap, Jawa Tengah mengalami keracunan olahan makanan daging kambing. Korban ini mengalami gejala pusing, mual, dan juga diare dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian ini bermula saat mereka ini sedang menyantap olahan makanan daging kambing di salah satu rumah warga yang memang tengah mengadakan akikah. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap bahwa hingga hari ini tercatat ada 150 lebih warga yang melaporkan mengalami gejala yang serupa. Korban yang sudah membaik ini sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Dari informasi lain, ini mengenai kebakaran hebat pemirsa yang menghanguskan ada 2 unit rumah warga semi permanen di Labuan Batu, Sumatera Utara. Nah, banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seisi rumah. Ditambah kondisi cuaca panas dan juga kencangnya tiupan angin, ini menghambat petugas dan juga warga untuk memadamkan api. Upaya warga yang mencoba memadamkan api dengan alat seadanya berhasil mencegah kobaran api agar tidak merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sudah 2 hari berturut-turut kawasan hutan di Gunung Gombak di wilayah Kecamatan Balong dan juga Gunung Tok Cepu di wilayah Sambit Ponorogo ini terbakar. Ya, bermula pada Senin malam. Kebakaran hutan di Ponorogo ini lalu kemudian mulai menyebar terjadi di beberapa titik. Cukup besar terjadi di kawasan hutan Gunung Gombak di wilayah Desa Muneng, Kecamatan Balong,
serta di hutan rimba campur terjadi juga di kawasan Gunung Tokcupu yang terletak di petak 135 BRPH Dungkal, KPH Lawu DS, BKPH Ponorogo Timur, Desa Maguan, Kecamatan Sambit Ponorogo, dengan luasan hutan ini yang terbakar mencapai lebih dari 7 hektar. Minimnya peralatan, medan yang terjal, diperparah juga dengan banyaknya dahan-dahan kering, dan hembusan angin yang cukup kencang membuat kebakaran hutan pun semakin berkobar, semakin melebar. Mobil pemadam kebakaran Pemkab Ponorogo juga tidak mampu untuk mencapai ke lokasi kebakaran yang memang lokasinya berada di areal hutan. Warga diminta untuk bersiaga di rumah masing-masing mengingat kemungkinan api bisa saja merambat ke permukiman dan mengancam puluhan rumah yang berada di bawah kaki Gunung Tokcupu. Kita beralih ke informasi lain, ini mengenai sebuah ruko lantai 3 di Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tiba-tiba roboh pada sore kemarin. Rumah toko warga ini tiba-tiba roboh, diduga pondasi rumah tidak diperuntukkan untuk bangunan berlantai 3. Tidak ada korban jiwa dan juga korban luka. Penghuni rumah ini berhasil menyelamatkan diri begitu menyadari adanya tanda-tanda hunian mereka ini akan roboh. Insiden ditangani petugas berwenang untuk menentukan penyebab rumah tersebut runtuh. Bisa ya, untungnya nggak ada korban luka maupun jiwa ya, Fat ya. Kan ngerinya kalau kena tetangga dan lain sebagainya. Ya, betul. Ya, kita ajak pemirsa untuk istirahat dulu. Ambil dulu tehnya, ambil dulu kopinya, sambil kita siap-siap untuk segmen selanjutnya. Nanti kita akan bahas soal Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo masih baik kok, masih terjalin dengan baik, meski memang diakui ada perbedaan dukungan politik. Kita akan bahas saja, dan tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan kesiapan sidang Kabinet Perdana yang akan digelar di IKN 12 Agustus mendatang. Saat ini ruangan yang akan digunakan sudah sepenuhnya siap. Jadi menurutnya fasilitas dasar seperti listrik, internet, air, semua sudah tersedia, sudah siap pakai. Begitupun dengan ketersediaan furniture yang digunakan untuk sidang kabinet nanti, dan itu mereka juga sudah membawanya menggunakan pesawat Hercules. Basuki Hadi Mulyono belum mengetahui di mana nanti sidang kabinet akan digelar, apakah di Istana Garuda atau Istana Negara di IKN. Kedua istana tersebut disiapkan untuk sidang bersama para menteri kabinet Indonesia Maju. Para menteri nantinya juga akan menginap di Hotel Nusantara yang memang dibangun di kawasan IKN. Ini akan menjadi rapat kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara. Di Istana Garuda? Ya ada yang sudah kita siapin. Berarti ruangan sudah siap, Pak? Kalau ruangan udah. Kursi meja dan lain sebagainya? Kalau kursi dan lain-lainnya dari Seknek dan sudah di sana semua. Sudah, Pak. Berarti nanti sidang kabinetnya itu di ruang apa? Di Istana Garuda? Di ruang sidang seperti ini. Istana Negara atau Istana Garuda. Tapi kita siapkan dua-duanya. Okay. Sudah cukup untuk menteri-menteri, seluruh menteri? Di Istana Negara itu siapkan hall-nya. Ada 4 hall-nya. Dan ruang sidangnya sudah. Semua udah siap, mudah-mudahan nanti para pejabatnya tidurnya pada nyenyak ya di sana ya. Soalnya Pak Jokowi bilang kemarin kalau nginep di sana pertama kali kurang nyenyak. Takutnya sidangnya nanti nggak fokus. Ya kan mungkin sekarang kan masih proses untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya, Pak ya. Nanti di hotel juga ya, udah jadi hotelnya. Nah, kita bahas juga ini soal Ketua Umum PDI Perjuangan pemirsa, Megawati Soekarno Putri yang menyatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi ini masih terjalin dengan baik kok, meski diakui ada perbedaan dukungan politik. Hal ini disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada 38 perwakilan kepala daerah tingkat provinsi. Megawati menduga isu tersebut muncul lantaran dirinya tidak setuju mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode.
Meski mengaku baik-baik saja, hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi kerap diisukan retak lantaran berbeda pilihan pada Pilpres 2024 lalu. Sebelum ke sini ada siapa itu nggak tahu ngomong. Yang namanya apa? Mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Ya kalau hubungannya baik-baik aja alhamdulillah sesama tokoh bangsa. Jadi publik kan ngeliatnya enak, adem ayem, beda pandangan tapi juga nggak ada bersih tegang gitu ya. Supaya makin kelihatan adem ketemulah Bu sama Pak Jokowi ya. Itu jadi berita lagi nanti di kita nih. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini 2 petinggi Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko dan juga Habibur Rahman menemui Habib Rizik Syihab. Pertemuan digelar di kediaman HRS di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Pertemuan ini diklaim sebagai bentuk silaturahmi biasa. Ada foto dan juga video yang beredar, nampak juga kedua petinggi Partai Gerindra ini bincang-bincang santai, duduk bertamu di rumah HRS. Nah, Habib Rizik pun turut didampingi juga oleh orang-orang kepercayaannya pada saat itu. Mereka mengklaim pembicaraan di rumah HRS ini tidak ada pembicaraan soal politik. Nah, ini menarik karena kita tahu sebentar lagi ada pilkada. Ya. Apakah ini berkaitan dengan pilkada Jakarta? Ya. Kayaknya agak sulit ditampilkan kalau pertemuan seperti ini tidak ada bahas pilkada, begitu ya, politik-politik ya. Ya, acara tersebut adalah silaturahim kebangsaan di mana saya mendampingi Pak Sufmi Dasko Ahmad. Pertama, kami menyampaikan salam dari Pak Prabowo kepada Habib Rizik Syihab. Yang kedua, yang dibahas adalah hal ihwal kebangsaan. Jadi tidak ada sama sekali terkait politik praktis ya. Habib Rizik menyampaikan semacam harapan-harapan terhadap pemerintahan baru yang akan datang supaya bisa lebih kerja maksimal membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Ya, kami juga membuka diri ya apa yang bisa sama-sama kita lakukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Tuti, silaturahmi kebangsaan ya. Kan apapun judulnya kan kita nggak tahu apa isi pertemuannya gitu ya. Ya, kita beralih dulu deh, tinggalkan dulu Gerindra juga HRS. Ini ada Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep yang terus melakukan safari politik ke markas Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Selasa siang. Ini lanjutan dari safari politik dari Kaesang nih. Kehadiran Kaesang juga diterima langsung oleh Ketua Umum PKB, ada Caimin Muhaimin Iskandar. Silaturahmi dilakukan Ketum PSI Kaesang Pangarep di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Mengenakan pakaian alas santri lengkap, Kaesang ini didampingi sejumlah petinggi PSI. Kedatangan Kaesang disambut oleh jajaran elit PKB dan kedua ketua umum melakukan pertemuan secara tertutup. Diakui oleh Caimin, pertemuan dengan PSI ini berkaitan dengan perhelatan Pilkada. Kaesang pun menyatakan harapannya PSI dapat bekerja sama dengan PKB di Pilkada Jawa Tengah dan juga Jakarta. Apakah ini masuk ke dalam Kim Plus? Waduh, menarik ditunggu. Saya rasa juga Pak kapasitas Jakarta ya kalau sudah di Jakarta kita bukan selama ini ada Pak Anies ya, terus ada juga yang terbaru Pak Kamil. Kalau saya pribadi minta masyarakat maju untuk pilkada melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil.
Masih dari informasi Partai Kebangkitan Bangsa, ini PKB melaporkan mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Pelaporan ke polisi menyusul pernyataan Lukman Edy di PBNU soal turunnya peran Dewan Syuro di PKB. Perseteruan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa kian meruncing. Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, Senin lalu melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri. Pernyataan Lukman Edy dianggap berbahaya dan merugikan pimpinan partai. Tak hanya itu, PKB juga akan melaporkan Ketua dan Sekjen PBNU. Pernyataan Lukman Edy disampaikan di kantor PBNU pada 31 Juli lalu usai memenuhi panggilan tim 5 PBNU, yaitu tim khusus yang mendalami hubungan NU dan PKB. Setelah pemanggilan Lukman Edy pekan lalu, Senin 5 Agustus, tim khusus PBNU juga memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, namun tidak hadir. NU siap berproses, ya, siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, ya, dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menegaskan posisi PKB sebagai partai politik dan tidak terkait ormas. Bahkan Jazilul terang-terangan menyebutkan nama Sekjen PBNU yang dikenal Gus Ipul sebagai biang kisruh PKB dan PBNU. NU dan PKB tidak ada hubungannya. Dua entitas yang berbeda, karena ada yang membuat kisruh. Jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik. Termasuk juga di Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan Khitoh 1926, bahwa NU ada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. Jangan cawe-cawe di politik. Menyusul panas hubungan NU-PKB, tim khusus PBNU juga akan melanjutkan pendalaman termasuk mendatangi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur didampingi juga oleh pengurus mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur untuk melaporkan juga Lukman Edy atas pernyataannya yang dinilai telah mencemarkan nama baik PKB dan disebut berbau fitnah terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa. Didampingi Sekretaris PKB, Bendahara, serta para pengurus DPW PKB Jawa Timur, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk melaporkan Lukman Edy atas pernyataannya yang dinilai berbau fitnah. Ketua DPW PKB Jatim juga menegaskan bahwa pernyataan Lukman Edy telah mencemarkan nama baik PKB terkait dengan pengelolaan anggaran di tubuh kepengurusan PKB. Gus Halim juga menegaskan bahwa selama ini pengelolaan anggaran sudah berjalan transparan dan sudah dilaporkan ke pihak BPK, terutama soal anggaran dana Banpol. Yang pertama tentu ya silaturahim. Yang penting itu niatnya silaturahim. Nah, kebetulan dengan silaturahim itu saya melaporkan Lukman Edy yang melakukan, menurut saya itu penistaan dengan cara menfitnah dan berita bohong, yaitu yang mengatakan bahwa elit PKB amburadul dalam mengelola keuangan.
tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Itu saya merasa itu sebuah fitnah yang kecil. Kenapa? Dalam laporan kali ini, Ketua DPW PKB yang juga menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu juga menyertakan bukti baik berita-berita di media massa serta video pernyataan Lukman Edy yang dinilai telah mencemarkan nama baik PKB. Pelaporan terhadap Lukman Edy juga dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tenggara di Mapolda Sulawesi Tenggara Selasa siang. Edy dilaporkan karena dianggap memberikan informasi bohong terkait pernyataannya yang mengatakan kurangnya peran Dewan Syuro hingga berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Ketua DPW Sultra, Jailani, mengatakan seharusnya Lukman Edy tidak mempunyai kapasitas untuk mengungkit keuangan partai, apalagi terkait tata kelola yang dianggapnya tidak transparan. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Syamsul Huda, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Oke, di segmen berikutnya kita akan ajak pemirsa untuk mencermati. Ini kalau Pilkada Serentak 2024 ada salah satu perhatian terkait beberapa tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, petahana, namun nampaknya juga tidak cukup menarik partai politik untuk segera mengusung mereka ini ya Pak ya, di sejumlah daerah bahkan dilihat ya. Betul, karena ada latar belakang di balik itu yang kemudian jadi pertimbangan partai politik, sebut saja Anies Baswedan, Airin Rahmidiani, Edi Rahmayadi, Ridwan Kamil juga yang kemudian dirojok-rojok ke kanan dan kiri. Nah, kita akan bahas apa sih fenomena ini sebenarnya, apa yang menjadi latar belakang, kita akan bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Siapa yang tak kenal sosok Anies Rashid Baswedan, Airin Rahmidiani, dan Edi Rahmayadi? Ketiganya selalu menduduki peringkat pertama soal elektabilitas yang dirilis berbagai survei. Beberapa survei terakhir yang dirilis untuk Anies maju di Jakarta selalu yang tertinggi, bahkan jauh dibandingkan elektabilitas Ahok dan Ridwan Kamil. Artinya, dukungan masyarakat Jakarta sangat kuat alias masih ingin Anies kembali memimpin Jakarta. Menyambut hasil itu, PKS, Nasdem, PKB, dan PDIP sempat mengusulkan mengusung Anies. Tapi dinamisnya politik membuat PKB dan Nasdem berubah haluan. Tawaran politik dari Koalisi Indonesia Maju membuat kedua partai ini goyah. PDIP pun masih gamang. Artinya, jika tanpa koalisi, peluang Anies pun bisa kandas. Hal serupa terjadi untuk Pilkada Banten dan Sumatera Utara. Airin yang lebih dikenal masyarakat Banten pun tak berdaya meski memiliki elektabilitas tinggi. Sama halnya dengan Edi Rahmayadi, kalah bersaing dari Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo soal dukungan partai. Rekomendasi partai politik memang menjadi kunci utama para tokoh untuk bisa maju di Pilkada tahun ini. Elektabilitas tinggi bukan jaminan bisa menjadi pemimpin. Fenomena apa sebenarnya yang membuat para tokoh-tokoh yang punya elektabilitas tinggi tapi belum tentu bisa maju di pilkada di daerahnya masing-masing? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Pagi, Mas Lalu ada Bang Henry Satrio selaku founder dari lembaga survei Kedai Kopi. Selamat pagi, Bang Henry. Selamat pagi. Bang Henry, Pagi. ini sempat disinggung waktu itu sebenarnya oleh Bang Henry ya. Dalam dialog kita sebelumnya, ini Bang Henry bilang ini ada demokrasi siasat dari partai politik yang menyebabkan para tokoh ini tidak bisa serta-merta langsung maju meskipun elektabilitasnya tinggi. Artinya apakah memang di sini partai politik sebenarnya benar-benar mewakili suara dari masyarakat yang menggambarkan pilihan mereka terhadap tokoh-tokoh ini, atau sebenarnya bagaimana sih Bang Henry? Ya enggak lah, namanya juga demokrasi siasat itu nanti bisa jadi sesat dan ujungnya juga bisa jadi jahat tuh, kata Hensat ya. Jahatnya gimana? Jahatnya gimana? Nah gini, ini kan Anies Baswedan, Airin, Edi Rahmayadi tinggi-tinggi. Penyebabnya mungkin beda-beda. Sampai hari ini mereka nggak dapat tiket lah ya. Anies Baswedan mungkin ada perhitungan 2029 nanti. Airin ini mungkin ada kaitannya dengan ambisi orang kuasa baru gitu ya. Gerindra sebagai penguasa baru kan mungkin ingin ngatur juga tuh.
Tapi kemudian nampaknya Airin karena merasa dirinya sudah bagian dari KIM, merasa ingin memperluas lagi dukungan, gitu. Maka kemudian sampai hari ini dia belum mengatakan akan berpasangan dengan siapa. Padahal Gerindra sudah menggebu-gebu nih mendorong Bang Andra Soni. Edi Rahmayadi pun begitu. Ada faktor Bobi Nasution di sana. Penyebabnya memang beda-beda. Tapi kan semuanya siasat politik yang intinya adalah si ini nggak usah maju, ini aja yang maju. Si ini nggak usah ditampilkan, ini aja yang ditampilkan. Tapi yang menarik, dari semua demokrasi siasat, minimal tadi yang kita sebutkan 3 itu, ada faktor yang menentukan, namanya PDI Perjuangan. Jadi kalau Edi Rahmayadi, kalau Edi Rahmayadi kemudian dapat golden ticket dari PDI Perjuangan yang bisa maju sendiri, yang kabarnya dengan Pak Nixon Nababan misalnya, nah itu dia bisa maju. Airin pun demikian. Kalau kemudian mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Golkar dan PDI Perjuangan, dia bisa maju juga. Mas Anies pun demikian. Kalau misalnya PKS masih stay dengan PKS atau misalnya dengan PKB, kemudian ada faktor PDI Perjuangan, itu juga bisa maju. Jadi ini menarik juga PDI Perjuangan. Tapi yang jelas selain itu, ada juga cerita lucu orang elektabilitas tinggi tapi nggak bisa maju di daerahnya. Siapa? Yang namanya Ridwan Kamil. Tinggi di Jawa Barat. Lo jangan di sini. Sana ke Jakarta sana. Sementara Ridwan Kamilnya, waduh, Jakmania semua bos di sana. Oh, tenang aja. Pokoknya kalau lo kalah, nanti saya siapkan nih. Misalnya begini nih, berandai-andai. Pokoknya maju aja. Kalau kalah, nanti saya siapkan tempat baru lah. Gitu. Insurance politiknya ada. Nah itulah. jadi menurut saya ini agak mengenyampingkan suara rakyat juga. Gitu ya. Terus kemudian belum lagi yang level-level di kabupaten kota. Nah, apakah kemudian sebetulnya partai politik bisa bebas? Sebetulnya sih bebas-bebas saja. Gerindra misalnya, dia sudah oke dengan PKS di Banten, kemudian oke dengan PKS juga di Sumatera Barat. Nah, Gerindra boleh, kok yang ini nggak boleh, gitu-gitu loh. Jadi memang ada perhitungan-perhitungan politik siasat yang demokrasi siasat yang kemudian memang membuat Gerindra ini ingin menjadi sosok yang mengatur. Nah, tapi ternyata Gerindra tuh nggak punya kekuatan itu. Kalau ada Mas Kaisangnya. Kalau ada Mas Kaisangnya jadi PSI. Di Jawa Tengah begitu kan? Cuma 2 kursi. Coba bisa atur-atur. Nah inilah demokrasi siasat. Tolong kita yang rakyat minggir dulu gitu ya. Kita akan tentukan nih menu yang di tengah meja nih apa. Yang disajikan apa. Baru silakan boleh dipilih. Mas Umam berarti mendingan nggak ada pilkada serentak. Kalau yang menentukan partai politik, pemilihnya aja hanya sebagai penonton begitu. Menu apa yang disajikan ya itu mau nggak mau harus diterima dong. Iya, memang itu realitas politik ya, dan memang dinamikanya cukup beragam. Tapi secara umum, memang dalam proses penentuan koalisi, penentuan pasangan calon dan juga wakilnya, seringkali memang variabel elektabilitas itu hanya variabel kecil. Dan dalam berbagai kesempatan yang sering menentukan adalah veto player dari sejumlah elemen kekuatan politik besar. Nah, maka kalau misal kemudian didetailkan elektabilitas, kemudian jaringan partai, jaringan non partai, ideologi, logistik dan sebagainya, itu menjadi satu paket. Dan dalam konteks penentuan koalisi, veto player dalam konteks ini elit dari partai politik memegang peran yang sangat sentral, sangat signifikan, dan seringkali kemudian bisa mengesampingkan faktor-faktor elektabilitas itu. Nah, tetapi yang kemudian menjadi concern kita adalah ketika ada kecenderungan untuk mendominasi, untuk mengkooptasi, tentu motifnya adalah memastikan kemenangan. Karena kalau misal kita runut ya dari tren hadirnya fenomena kotak kosong di pilkada di Indonesia, praktis dari 53 fenomena kotak kosong yang kalah hanya 1. Artinya dengan tingkat rata-rata potensi kemenangan itu 98% lebih. Artinya kalau misal kemudian itu dilakukan, maka kemudian ini ada semacam kong kali kong, ada semacam upaya untuk ya memastikan, tetapi dalam konteks yang sangat-sangat menjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi serius. Apakah kemudian ini nanti akan tentu di satu sisi pilihan masyarakat semakin terbatas. Kemudian di saat yang sama tentu kita tidak berharap ada politik dagang sapi yang justru lagi-lagi mengorbankan kepentingan masyarakat dan juga aspirasinya. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi betul, dan kita berharap ya ini wake up call ya bagi calon penguasa baru
supaya kemudian juga dalam konteks pertarungan memastikan kemenangan, tetapi di saat yang sama ruang demokrasi juga harus dijaga. Karena kalau misal tidak dijaga, itu bisa menghadirkan rekonsolidasi kekuatan yang justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Dan itu tidak baik, karena check and balances bisa hilang, kemudian mekanisme-mekanisme yang diharapkan bisa menghadirkan good governance juga bisa terabaikan. Dan impact-nya bisa kemana-mana. Bagaimana dengan pernyataan yang menunjukkan kan masih ada jalur independen, kalau nggak puas sama parpol ya jalur independen aja. Iya, memang problemnya kalau misal kemudian kita cek sekali lagi di mekanisme pencalonan independen di undang-undang pilkada ya terutama ya. Memang ada persyaratan yang tidak mudah. Ini kan konteksnya kan mencoba untuk menghadirkan peran partai politik dalam proses rekrutmen, kaderisasi yang intens gitu. Meskipun ternyata partai politik sendiri juga tidak memainkan itu secara optimal, secara signifikan. Akhirnya asal comot. Nah, kalau di mekanisme itu, misalnya itu kan ada gradasi jumlah yang harus ditunjukkan ya sebagai bentuk dukungan. Gradasi berapa persen, misalnya dengan DPT sekitar 2 juta gitu, itu dibutuhkan sekitar berapa persen. Kalau misal seperti Jakarta, dari 6 sampai sekitar 11 juta DPT, itu dibutuhkan 7,5%. 7,5% dari jumlah total DPT di Indonesia sekitar 6 juta, 7 juta, itu angka yang sangat luar biasa. Maka memang itu diantisipasi untuk proses verifikasinya dilakukan di awal. Maka pendaftaran seperti di Jakarta kemarin itu kan tenggatnya di awal atau tengah ya bulan Agustus. Dan itu tidak mudah. Nah, yang kemudian perlu diantisipasi adalah menjadi bagian dari evaluasi. Kalau misal memang proses verifikasi dilakukan, dibutuhkan, tetapi tetap dibuka ruang harusnya untuk mengantisipasi situasi deadlock dalam konteks pembentukan koalisi seperti ini. Nah, kalau misal kemudian, kalau misal kemudian seperti Mas Anies, yang harusnya misalnya ya, kita nggak tahu perkembangannya. Kalau misal kemudian akhirnya kemudian dia di fait accompli untuk kemudian tidak maju misal dalam pilkada, tidak dapat tiket dari partai-partai yang lain, maka kemudian potensi atau ruang bagi dia untuk maju secara independen harusnya dibuka. Bukan hanya Jakarta, di daerah-daerah yang lain juga sama. Nah, tetapi kemudian mekanisme timeline dan sebagainya itu tidak mengatur itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran berharga untuk rumusan amandemen undang-undang atau barangkali di teknis PKPU di pilkada yang akan datang. Harus ada evaluasi dan perubahan mungkin begitu ya. Mas Hensa tadi mengatakan bahwa PDIP ini juga bisa menjadi kunci begitu di beberapa daerah di Sumut, kemudian juga di Banten. Tapi apa yang Anda melihat saat ini dengan partai politik lainnya? Apakah lebih tergiur untuk bergabung dengan pemerintahan baru sehingga rasanya hanya PDIP yang dianggap bisa menjadi kunci begitu? Ya, memang bergabung dengan kekuasaan itu kan menggiurkan ya. Desas-desus di Jakarta tentang tawaran untuk PKS di situ, ya sudah merebak kemana-mana. Akan diberikan ruang sebagai wakil gubernur Jakarta, kemudian mendapatkan benefit lain, benefitnya kita sampaikan. Nah, itu memang pasti menggiurkan buat partai politik. Dan nampaknya juga nggak terlalu peduli dengan siapa yang berkuasa. Yang paling penting adalah kami mendapatkan keuntungan dari itu semua. Nah, menariknya lagi kalau tadi bicara tentang independen, ini sih sebetulnya nanti bisa jadi pembelajaran ya ke depan. Para calon-calon yang memang merasa punya elektabilitas tinggi dan popularitas tinggi harus ikut caranya Pak Ahok waktu itu. Maju aja dulu melewat independen gitu ya, sambil mengikuti proses di partai politik, walaupun memang bisa ya, berarti begitu ya? Bisa juga, walaupun memang proses independen ini tidak mungkin lepas dari unsur-unsur politik juga gitu kan. Nah, lantas kemudian apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti sekarang pada saat justru orang-orang yang populer itu tidak bisa maju. Nah, memang akhirnya rakyat akan konsolidasi sendiri, misalnya di Jakarta. Kalau ternyata memang akan ada kota kosong di sana. Jangan-jangan si kota kosong ini bisa akan didukung oleh Jakmania misalnya, terus kemudian juga pendukungnya PDI Perjuangan misalnya, dan kemudian juga bisa menang akhirnya. Walaupun memenangkan kota kosong juga nggak mudah, karena dia nggak bisa bersosialisasi, dia nggak bisa ngasih tahu visi misinya apa. Tapi lah itu yang akan terjadi. Dan kemudian satu lagi sebetulnya mengkhawatirkan adalah fenomena beli partai, beli kursi partai.
saya maju gitu ya, kemudian Alfat maju gitu, Ratih maju, supaya Ratih, saya dan Alfat nggak maju tuh, Mas Umam beli partai. Udah semuanya partainya ke saya aja deh. Pokoknya saya jamin semuanya beres, nanti kita bangun daerah ini bersama-sama ya. Kita gitu kira-kira Daerah gitu. mana kayak begitu? Ya nanti kita lihat aja situasinya. Tapi kan dari awal saya sudah memprediksi bakal banyak kota kosong tuh, karena memang ada aturan yang lolos DPR kalau mau maju harus mundur. Yang kayak gini langsung berani terang-terangan tuh cuma Airin. Suara banyak di Banten. Terbesar. Saya demi Banten, saya mengundurkan diri. Saya akan maju memimpin Banten. Tiba-tiba dicegah ya. Sampai hari ini kan kita nggak tahu dia bisa maju apa enggak. Tapi yang jelas adalah mungkin pada saat itu Airin berpikir bahwa dia adalah part dari Kim. Pernah di-endorse langsung oleh Pak Prabowo. Harusnya dia punya kebebasan juga untuk mengatur strategi supaya dia menang. Gitu. Dan akhirnya mungkin waktu itu juga dia pikirkan bahwa Kim pasti sama dia karena dia adalah ketua tim pemenangan di Banten waktu itu. Tapi ternyata skenario beda, ada yang ngomel juga. Kok begitu caranya gitu kan? Nah ini kan politik-politik yang sama sekali tidak disangka oleh banyak kandidat yang memang suaranya tinggi. Misalnya sekarang kita not to mention di Jawa Tengah misalnya, atau di Jawa Barat, atau yang paling seru lagi mungkin Jawa Timur, pertarungan antara Menteri Sosial kan, antara mantan Menteri Sosial. Nah, emang bakal rame kira-kira. Tapi ramenya nggak ngelibatin rakyat, Bos. Itu tadi, tidak melibatkan rakyat, kemungkinan ada kota kosong juga. Sebenarnya apa sih kemudian dampaknya jika kemudian nanti kota kosong yang menang begitu, kota kosong yang terpilih misalnya. Nanti kita bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pesta politik pilkada tanpa seruan dari rakyat, gitu kata Bang Henry bilang begitu. Bisa jadi nanti calon-calon yang ada ini lawannya kota kosong. Nah, kalau memang kota kosong yang menang, dampaknya apa Bang buat demokrasi ini, Bang? Ya nggak bagus ya, masa kemudian rakyat harus milih kota kosong padahal ada manusia lain yang didorong untuk jadi pemimpin gitu. Kan semua misteri-misteri ini bertanya, misalnya tadi variabel yang saya sampaikan, PDI Perjuangan. Segitunya apa pemenang ini terhadap PDI Perjuangan. Waktu PDI Perjuangan berkuasa, itu punya dosa apa sih sampai diginiin gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua, kenapa tokoh-tokoh ini seperti dizolimi? Anies Baswedan, Airin Rahmidiani, Edi Rahmayadi, Ridwan Kamil, nama-nama lain lah juga banyak kan. Kenapa sih mereka sampai kemudian harus dikunci nggak boleh maju gitu? Padahal kan pasti kalau ditanya adalah aspirasi rakyat. Termasuk yang terakhir yang tadi kita tonton sama-sama. Gerindra ketemu Habib Riziknya ada urusan apa? Walaupun tidak dikatakan nggak ngebahas politik, come on lah, gitu kan. Kita kan juga cerdas lah ya kan, kita disekolahin juga sama orang tua kita gitu. Jadi pasti nggak gitu-gitu amat. Silaturahim, apa kabar Pak Habib? Baik. Sudah silakan diminum ya. Terus habis itu pulang kan enggak gitu, pasti ada obrolan-obrolan lain. Nah makanya menurut saya sih yang harus diantisipasi oleh rakyat semua adalah bagaimana kemudian peran para partai politik ini. Memang hal-hal seperti ini terjadi di provinsi yang seksi-seksi aja gitu, kayak Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Jawa Timur sampai hari ini juga aman-aman aja, belum ada pergolakan ya, minimal sampai hari ini. Terus kemudian Bali juga nampaknya persaingan ada di PDI Perjuangan dan lain-lain. Yang lain-lain tuh oke gitu. Tapi khusus yang seksi-seksi ini kemudian ada barrier ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu gitu ya. Sumatera Barat misalnya, kemudian PKS itu meninggalkan partnernya yang lama, Audi anak muda juga, kemudian diambil ya sahabat saya juga tuh Mas Fasko dari Gerindra sebagai wakil. Nah itu oke kok, nggak masalah karena mungkin tidak terlalu mengganggu daerah sana ya, jadi boleh-boleh aja. Lampung juga katanya ada juga tuh. Yang ini jangan deh nih, karena yang ini entar aja lah, kita gantian lah penguasanya, kayak gitu-gitu loh. Nah memang akhirnya kita harus mengevaluasi pilkada yang terlalu dekat dengan pilpres. Kan teorinya tuh ada tuh ya, 2 tahun atau 2 tahun setengah gitu kan ya, setelah pilpres. Harusnya ya memang begitu, karena kalau terlalu dekat akhirnya konstelasi politiknya itu ya jadi begini gitu. Dan apakah kemudian rezim ini, peran rezim dalam pilkada ini rezim yang mana? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Itu kan juga jadi pertanyaan. Tapi yang jelas adalah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jangan sampai kemudian
Edi Rahmayadi, Airin, Ridwan Kamil, Anies Baswedan ini merasa terzolimi oleh demokrasi. Kan seolah-olah begitu kan, saya nggak bisa maju karena terzolimi nih ya. Dan rakyat juga mungkin juga akan protes juga, kenapa orang-orang itu kok dizolimi ya oleh partai politik sampai akhirnya nggak bisa maju. Emang mereka kenapa gitu? Apakah kan ini jadi jelas ya, misalnya ada satu daerah orang yang didorong partai politik dengan sebanyak banget partai politik didorong itu, begitu disurvei kan elektabilitasnya juga nggak setinggi orang yang belum dapat tiket. Nah itu kan sebenarnya sudah menggambarkan keinginan rakyat tuh gimana. Tapi ini dipaksakan. Gitu. Misalnya lagi kita lihat fenomena tuh kemarin Tangerang, Mas Gibran, Wapres terpilih gitu ya, turun juga kampanye bagi-bagi bansos segala macam gitu juga. Oh oke, berarti memang masih ada kelanjutan nih untuk memenangkan tokoh-tokoh tertentu. Kan kasihan rakyat ya. Saya bicara kasihan rakyat tuh, walaupun juga bingung juga nih rakyat mesti gimana. Apakah kemudian mau turun ke jalan rakyat yang mana dulu politik? Tapi kan. Nah itu dia, rakyat yang kecewa, rakyat yang memang merasa suaranya dizolimi, atau ujung-ujungnya memang rakyat ya udahlah gitu ya, karena dalam survei Kedai Kopi juga ada satu kriteria, rakyat akan memilih pemimpin yang memberi hadiah. Jadi selama kandidatnya beri hadiah ke saya, oke. Gitu. Nah apakah kayak gitu, terus kemudian demokrasinya benar-benar melipir siasat, sesat, jahat tadi gitu. Mas Umam, kita nggak mau demokrasi kita siasat, sesat, jahat kalau kata Mas Hensat begitu ya. Apa yang sebenarnya masih bisa dilakukan saat ini? Dari partai politik lah, ini kan juga pendaftaran juga masih baru akan dimulai sampai akhir Agustus begitu ya, untuk nama-nama tokoh-tokoh yang akan diusung partai politik. Masih ada kesempatan lah kita buat pilkada ini benar-benar pilkada sesuai pilihan rakyat. Susah kayaknya. Kita udah kan begini. Ini polanya itu ada upaya untuk mengorkestrasi itu. Dan kemudian pola ini kemudian betul-betul digunakan untuk mengkooptasi mekanisme pengambilan keputusan dalam konteks pembentukan koalisi. Memang tidak mudah. Di satu sisi pragmatisme itu begitu real, dan kalau misal kemudian apa yang bisa dilakukan oleh partai, ya partai itu harus diyakinkan bahwa mereka itu memiliki political sovereignty, kedaulatan politik. Ini seolah-olah kemudian tidak memiliki kedaulatan politik. Di mana itu? Yang kemarin bicara tentang selpet, kemarin bicara tentang perubahan, ada kemunduran yang sangat luar biasa dalam sejarah Indonesia. Sekarang baris semuanya di belakang itu, nggak make sense, nggak logik gitu. Itu narasinya gimana? Pertanggungjawaban moral politiknya seperti apa? Tapi argumen-argumen itu terasa absurd dan juga naif ketika kemudian dihadapkan pada realitas politik, di mana kemudian mereka juga dihadapkan pada beragam konsekuensi. Ya, yang bisa dilakukan ya membangkitkan kesadaran mereka bahwa political sovereignty itu harus dijaga. Kalau enggak ya, ada tulisan Bung Hatta, Bung Hatta itu dulu beliau sudah menyampaikan, hati-hati, karena praktik berdemokrasi itu juga bisa dipakai untuk membunuh demokrasi. Ini konteksnya, ini semuanya demokratis. Mekanisme ini demokratis. Prosedurnya juga demokratis. Sesuai dengan regulasi yang ada. Mematikan demokrasi. Tetapi kemudian kalau misal ini di-maintain, terkooptasi, tadi dalam bahasa Bang Hensat, siasat, dan jadi sesat. Insya Allah kalau ada Hensat, nggak ada apa-apa lagi. Nah, situasi ini yang kemudian tidak boleh kemudian berlanjut ya. Karena kalau misal itu terus berlanjut, saya pikir impact-nya kemana-mana. Termasuk harus ada perubahan, pilkada tidak begitu dekat lagi dengan pilpres harusnya. Nah, ada perubahan-perubahan ke arah sana. Begini ya, semua teori, semua pola, semua pendekatan sudah pernah kita coba. Mulai dari konteks sistem demokrasi, apapun itu terpimpin, kemudian model yang sekarang liberal, sebelumnya itu yang agak modelnya parlementer ke presidensial, itu semua sudah dicoba. Sama dengan pilkada itu skemanya juga sudah dicoba-coba. Nah, terkait dengan yang terbaru ini, spiritnya juga baik, supaya kemudian tidak menghadirkan polarisasi yang semakin akut, sehingga kemudian konteks koalisi yang ada di pilpres itu kemudian terejawantahkan dalam konteks pilkada, sehingga kemudian nggak ada tuh presiden memberikan instruksi nanti kepala daerahnya balelo karena hanya pilihan politik yang berbeda. Konteksnya memang baik, tetapi kemudian kalau misal modelnya, baku aturnya sedemikian rupa, ya itu akan ada side effect.
tidak ada sebuah sistem yang ideal, semua pasti memiliki plus dan minus, tetapi sekali lagi komitmen berdemokrasi. Dan ini menjadi wake up call bagi kita semuanya, nggak ada demokrasi yang sifatnya taken for granted. Jangankan kita, di US sendiri sebagai induk semangnya demokrasi, mereka juga struggle per hari ini. Dan perjuangan untuk menghadirkan demokrasi, menegakkan pilar-pilar demokrasi itu tidak boleh selesai, dan tidak akan pernah selesai, akan ada terus challenge dan juga perbaikan-perbaikan. Nah, ini kita berharap ya jangan sampai kemudian memperpanjang pesimisme kita dalam konteks berdemokrasi, tetapi terus. Yang penting ada hensat, insya Allah tidak sesat dan tidak akan ada siasat tadi itu. Tapi untuk membangun kesadaran partai politik tadi kan tentunya butuh public pressure gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh publik nih untuk bisa mempressure para partai politik ini untuk bisa membangun kesadaran mereka? Ya, setidaknya memang tetap ya, political literacy di tengah masyarakat itu harus terus ditingkatkan. Apa yang terjadi di Makassar itu, ketika Pak Munafri waktu itu ya menjadi calon tunggal, dan satu-satunya masih dalam sejarah pilkada di Indonesia, akhirnya kalah dengan kotak kosong. Maka kemenangan kotak kosong itu adalah sebuah simbol perlawanan, dan juga simbol kritisisme masyarakat terhadap fenomena politik, terhadap baku atur dalam konteks koalisi yang tidak sesuai dengan logik mereka, akal sehat mereka. Nah, kalau misal kemudian di Pilkada 2024 ini, secara jumlah, kotak kosong akan meningkat, maka kemudian literasi politik itu yang kemudian harus ditingkatkan. Problemnya, fakta per hari ini, literasi politik masyarakat kita relatif belum merata. Nah, impact-nya itulah yang kemudian diantisipasi. Dalam disertasi saya itu, penentu kemenangan dalam politik itu namanya momentum politik. Nah, momentum politik itu bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk kotak kosong. Jadi artinya, kalau si kotak kosong mendapatkan momentum politik, bisa jadi dia menang. Dan kondisinya saat ini, variabel-variabel yang bisa membuat momentum politik ini timbul, dan bisa saja mengarah ke kotak kosong, sudah mulai timbul, sudah mulai muncul. Apa contohnya? Salah satunya adalah dukungan sosial. Nah, ini sudah mulai muncul kemana-mana loh. Kalau calon saya nggak bisa maju, ada yang kotak kosong ya udah gitu. Makanya untuk beberapa case kotak kosong ini dihindari karena nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ada deal-deal politik sama kotak kosong. Kemudian muncullah skenario calon boneka. Udah deh siapa aja deh, yang penting lawannya orang, jadi bisa diajak ngomong. Tapi kan kondisinya saat ini calon independen nggak akan bisa. Jadi mungkin kalau kemudian hanya ada satu pasang calon yang bererot partai politik itu tiba-tiba satu atau dua mental munculin nama baru, gitu. Nah itu ya kita anggaplah dia lawan boneka, karena lebih enak bisa diajak ngomong daripada lawan kotak kosong yang sama sekali nggak bisa diajak deal-deal. Baik, nanti kita akan tunggu ya tanggal 27 Agustus pendaftaran dibuka, kita akan lihat apakah tokoh-tokoh tadi yang kita bahas bisa mencalonkan atau tidak. Ya, kita tutup pakai sebuah pantun boleh ya? Kita cakap. Sikat gigi dipakai si Kasim. Si Mansur capek makan pepaya. Jadi lupa. Survei boleh tinggi, tapi kalau mengancam rezim, awas kena tegur, jangan ya Dek ya. Terima kasih banyak Mas Umam, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan informasi menarik pilihan lainnya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan permohonan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur supaya yang bersangkutan tidak bisa bepergian ke luar negeri dan diminta untuk bersiap menghadapi kasasi dari Kejari Surabaya. Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana mengatakan bahwa surat pengajuan pencekalan akan segera dikirimkan ke Kejati Jawa Timur untuk diteruskan ke Kejagung dan juga Kemenkumham serta Dirjen Imigrasi. Putu Arya menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya baru bisa mengajukan permohonan pencekalan terhadap Ronald Tanur karena sudah ada landasan hukum, yaitu permohonan kasasi. Berdasarkan pantauan intelijen Kejari Surabaya, saat ini Gregory Ronald Tanur yang divonis bebas oleh majelis hakim masih berada di Indonesia. Pemirsa, jelang kasasi terhadap vonis bebas Ronald Tanur, keluarga Dini Sera Afrianti berziarah ke makam almarhumah Dini di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Ya, doa tidak henti dipanjatkan oleh pihak dari keluarga Dini Sera Afrianti. Mereka memohon untuk mendapatkan keadilan bagi almarhumah Dini yang diduga dianiaya dan juga dibunuh oleh kekasihnya sendiri, yaitu anak mantan anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur. Pihak keluarga Dini ini berharap upaya kasasi yang saat ini ditempuh oleh pihak kejaksaan dapat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Dini. Ya, Koalisi Advokat Anti Penyiksaan juga merespon perkembangan advokasi pendampingan kasus kematian anak. Ini terkait kasus Afif Maulana yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Menurut mereka, ekshumasi dan juga otopsi ulang harus dilakukan secara independen. Koalisi advokat terdiri dari LBH Padang, YLBHI, dan Kontras yang mendampingi keluarga Afif mencari kebenaran atas kematian siswa kelas 1 SMP tersebut. Permohonan dibuat setelah mereka dan keluarga Afif melakukan audiensi ke Komisi 3 DPR RI. Permohonan otopsi ulang dengan proses ekshumasi ditujukan kepada Ketua Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia. Salinan surat tertanggal 2 Agustus tidak menjelaskan detail waktu proses ekshumasi dan otopsi ulang akan dilakukan. Keinginan keluarga sudah lama muncul, terutama setelah Polda Sumatera Barat memastikan Afif tewas karena terjun dari jembatan Kuranci pada 9 Juni, bukan karena dianiaya oleh sejumlah polisi. Keluarga yakin Afif adalah korban penganiayaan oknum aparat dan berdasarkan sejumlah petunjuk yang mereka dapatkan. Pemirsa, tim penyidik Mabes Polri yang terdiri dari 3 orang penyidik Selasa siang mendatangi Lapas Narkotika Kelas 2 Ajalengkong, Kabupaten Bandung. Kedatangan mereka ini untuk melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap 2 terpidana, Eko dan Jaya, terkait pelaporan palsu yang dilakukan Dede dan juga Aep pada kasus Eki dan Vina. Ya, dengan menggunakan mobil jenis minibus, ada 3 orang penyidik dari Bareskrim Polri yang pada Selasa siang ini mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Ajalengkong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka terlihat membawa ada 2 tas ransel. Nah, ketiga penyidik Bareskrim Polri tersebut juga langsung memasuki ruang tahanan di Lapas Jelekong. Kedatangan mereka ini didampingi juga tim kuasa hukum terpidana Eko Jaya untuk melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap kedua terpidana. Sebelumnya, keluarga terpidana Eko Jaya ini melaporkan saksi Dede dan juga Aep terkait pelaporan palsu saat di BAP petugas polisi tahun 2016 terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Pemirsa, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait peraturan pemerintah soal penyediaan alat kontrasepsi ini menuai kontroversi. Kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Langkah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan belakangan menjadi sorotan. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut yang menjadi sorotan adalah pasal 103 ayat 4 yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja, salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Dalam ayat tersebut diatur bahwa penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Aturan ini memang perlu penjelasan lebih menyeluruh, pasalnya rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir. Bagaimana pemerintah menjelaskan bahwa peraturan pemerintah ini bukan sebagai dukungan perilaku seks bebas? Akankah peraturan pemerintah ini bisa melindungi remaja dan anak sekolah dari bahaya seks bebas? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan membahas terkait kontroversi alat kontrasepsi untuk pelajar, karena juga kalau dari Kementerian Kesehatan kalau tidak salah menyatakan bahwa ini diperuntukkan untuk para pelajar yang sudah menikah. Ya, anak usia sekolah yang sudah menikah. Ya, betul sekali. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, pegiat parenting Islam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ya, waktunya Pak Mbak Ustadz. Rati, Dan kita sebelum berbincang lebih dalam terkait kontroversi ini, kita akan bergabung dulu Pak Ustadz bersama rekan kami. Sudah ada Kristanti Yosefa langsung dari salah satu SMA di wilayah Jakarta Timur. Tanti, selamat pagi. Baik, selamat pagi Alfat, Rati, dan juga pemirsa. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang UU Kesehatan ini memang menuai sejumlah polemik di masyarakat, khususnya di pasal 103 ayat 4 yang mana membahas mengenai pelayanan atau upaya kesehatan sistem reproduksi bagi usia sekolah dan juga remaja. Nah, salah satu frasanya ini menyebut bahwa terdapat penyediaan alat kontrasepsi, yang mana pemirsa hal ini memicu adanya polemik di masyarakat terkait dengan dapat menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Saat ini pemirsa, kami sudah berada di salah satu SMA negeri di kawasan Jakarta Timur dan kita akan coba berbincang dengan salah satu pengajar atau pendidik, yakni terdapat Bapak I. Dwi Retno Haryanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kita akan coba bertanya seperti apa tanggapan dari pendidik mengenai adanya peraturan ini. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak Kris. Baik, terkait dengan adanya peraturan penyediaan alat kontrasepsi Pak bagi pelajar, yang mana ini memicu polemik ya akhir-akhir ini. Seperti apa sih Pak tanggapan dari Bapak Dwi selaku pengajar? Baik Mbak Kris, yang jadi polemik di sini adalah ketika langsung aja kita langsung ke misalnya ke pasal 103 ya, yang poinnya ada 5 kalau tidak salah. Itu yang pertama itu yang screening, yang kedua ada pengobatan dan sebagainya, sampai yang poin E itu yang justru mungkin kalau yang poin A dan sampai dengan D kita nggak masalah. Itu memang kita sangat senang untuk peduli pemerintah dalam hal kesehatan reproduksi untuk remaja dan pelajar. Tapi yang jadi polemik di sini karena kami adalah masyarakat, yaitu polemik mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Dan di sini mungkin masyarakat kita jujur belum semuanya dewasa dalam menanggapi hal ini gitu ya. Tapi mungkin pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Sosial mungkin perlu mensosialisasikan lagi atau memberikan penerangan ke masyarakat bahwa layanan yang kelima itu, yaitu penyediaan alat kontrasepsi, itu mungkin seperti apa yang perlu diberikan kepada masyarakat. Karena kami jujur, mungkin kami masyarakat yang kita selalu bersentuhan dengan anak remaja dan anak pelajar gitu, sempat kaget dalam hal itu, misalnya seperti apa mekanisme pembagiannya gitu. Pemikiran kita awalnya di situ, tapi mungkin kalau dari Departemen Kesehatan kan dalam hal ini adalah bahwa sebetulnya mekanisme tidak seperti itu. Jadi sekolah misalnya atau apapun atau lembaga kesehatan manapun yang menyediakan itu gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dwi atas tanggapannya tadi, yang mana ini memang sebetulnya diperlukan adanya rincian lebih lanjut ya terkait dengan peraturan ini tadi ya dari lembaga-lembaga yang terkait. Baik, itu tadi Alfat, Rati, dan juga pemirsa sedikit perbincangan saya bersama Bapak Dwi, yang mana memang menyatakan bahwa adanya poin ini memang menimbulkan polemik dan perlu diadakan adanya rincian yang lebih lanjut dari lembaga-lembaga terkait. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Ya, memang jika dibaca sekilas cukup mengejutkan begitu ya, tapi memang perlu dibaca secara rinci, perlu juga aturan pelaksanaannya seperti apa. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Bendri juga selaku pegiat parenting Islam. Ustadz, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, ini mengatakan kalau aturan ini sebenarnya untuk anak usia sekolah yang sudah menikah dini. Jadi takutnya nanti kalau punya anaknya jadi stunting, kurang gizi karena di bawah 20 tahun, biasanya kurang ideal. Nah, ini sebenarnya aturan seperti ini rentan disalahgunakan atau bagaimana dari pandangan Ustadz lah? Iya, ini sangat mungkin ya, apalagi anak-anak remaja kita memang isu tentang seks bebas ini jangan dianggap remeh. Karena BKKBN itu sudah mengeluarkan datanya tahun 2003, sehingga saya itu berita 4 Agustus yang mengeluarkan data bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun itu sudah berhubungan seks ya. Dan itu juga mengkonfirmasi data tentang
munculnya gugatan pengajuan dispensasi nikah di beberapa pengadilan agama yang populer waktu itu di Ponorogo beritanya, sehingga saya itu yang menginginkan supaya diizinkan menikah di bawah umur 19 tahun karena undang-undang menikah itu kan yang membolehkan seorang menikah umur 19 tahun. Nah, ini adalah akumulasi dari betapa kita sebenarnya tidak aware terhadap isu ini dan lebih memberikan solusi-solusi yang tidak mengobati. Ini saya lebih memberikan banyak sekali usulan-usulan yang terkait dengan undang-undang ini hanya sebagai seperti penyakit itu painkiller saja ya, kalau ibaratnya kayak orang sakit gigi dikasih ponstan gitu. Jadi sakitnya tidak sembuh tapi hanya meredakan sesaat. Ini kan harusnya menjadi catatan penting bahwa bagaimana bisa anak-anak remaja diberikan sebuah pintu masuk, bahkan tanpa adanya undang-undang yang membolehkan adanya penyediaan kontrasepsi, mereka sendiri bablas gitu ya. Lebih baik pengaturannya lebih kepada bagaimana hal-hal yang sifatnya mengedukasi ya, peraturan-peraturan tentang bagaimana mereka justru kita proteksi dari hal-hal yang terkait dengan seks bebas. Dan ini pastinya kalau ini tetap digulirkan, saya yakin akan banyak perlawanan dari para pendidik dan para orang tua. Dan ini menurut saya keputusan yang sangat blunder ya. Seharusnya ini melibatkan banyak aspek untuk undang-undang ini diterbitkan. Entah Menkes harusnya mengundang juga, misalnya dari sisi Kemendikbud, dari sisi juga Kementerian Agama dan beberapa kementerian untuk bisa merumuskan undang-undang ini seperti itu. Harusnya edukasi seperti apa Ustadz Benri yang perlu dilakukan juga sebagai mungkin pendampingan dari kebijakan ini? Iya, ini kan harusnya kita memahami bahwa anak-anak kita ini kan yang mengalami isu fatherless dan motherless ya. Isu-isu tentang fatherless ini yang membuat kadang-kadang beberapa anak perempuan tidak merasa bahwa ada orang-orang yang mengincar diri mereka untuk mencari sensasi seksual lewat tubuh, dan itu kadang-kadang melalui yang kita sebut namanya sumbernya lewat legalisasi seperti hubungan pacaran dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang menjadi salah satu hal yang tanpa sadar menjadi hal dirasakan oleh anak-anak kita sebagai pembenaran bahwa kalau sudah pacar serahkan apa yang mereka miliki sebagai bukti cinta, dan itu akhirnya menjadikan apa-apa yang mereka rasakan itu menjadi diberikan. Nah, fatherless itu membuat anak perempuan yang tidak punya figur ayah menjadikan laki-laki yang memberikan perhatian personal kepada diri dia itu dianggap sebagai bentuk kebutuhan emosi yang selama ini dia cari, dan akhirnya dia serahkan semuanya. Kalau menurut saya memang pemerintah tidak melihat satu aspek saja untuk mengatasi hal ini. Pertama, tentukan dulu penyakitnya apa. Penyakitnya gini loh, harusnya kita jangan melihat permasalahan sekedar kesehatan reproduksinya. Harusnya melihatnya secara global. Ini kan ada penyakit dalam tanda kutip dari sisi perilaku anak-anak remaja yang saat ini begitu mudah melakukan seks bebas. Tanpa undang-undang ini saja sudah data-datanya dilansir oleh BKKBN. Harusnya tentukan dulu penyakitnya. Oh, penyakit ini sebabnya apa? Sebabnya diantaranya banyak anak perempuan yang misalnya tidak memiliki ya figur ayah, misalnya satu faktor, atau mungkin bagaimana mereka tidak memahami tentang bagaimana tentang relasi membangun hubungan yang sehat kepada lawan jenis. Itu kan harusnya dilihat, misalnya mereka tidak memahami tentang dampak-dampak yang terkait dengan bagaimana pernikahan dini dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu juga harusnya diberikan lebih intensif kepada anak-anak remaja, terutama tentang bagaimana mereka memiliki konsep diri yang tinggi, yang positif, sehingga tidak mudah lagi begitu mudah dirayu. Termasuk nanti kita juga lihat di aspek bagaimana mereka juga harus tahu waspada dari propaganda beberapa orang melakukan love scamming di sosmed, seperti misalnya selain love scamming ada juga yang namanya grooming, ada love bombing, banyak hal-hal tersebut dialami anak kita. Saya ngelihat misalnya beberapa berita yang di sosmed, ada seorang anak perempuan yang bahkan mampu menyerahkan foto bugilnya ke salah satu narapidana di
di LP Cipinang kalau tidak salah, yang akhirnya ketahuan dan akhirnya si penjahat ini dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini kan menunjukkan ada persoalan yang sangat vital dan sangat fatal yang harusnya kita lihat jangan sekedar melihat nih sekedar edukasi gitu, tapi juga ada sebuah tindakan konkret bagaimana mengatasi ini untuk anak-anak kita supaya tidak masuk ke dalam isu tentang seks bebas Ustadz ini. Benri. Gitu. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, Ustadz Benri, kita lanjutkan lagi. Tadi Ustadz Benri sempat menyinggung masalah motherless dan fatherless. Nah, apakah kemudian negara juga harus concern ke arah situ sehingga tidak terjadi istilahnya stateless untuk anak-anak remaja di negara kita ini? Iya, regulasi kita itu kan belum mengatur tentang keterlibatan ayah ya di dalam pengasuhan ya, bahkan kita lihat saja kementerian yang mengatur tentang urusan ini kan hanya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, sehingga keluarga itu seolah hanya diatasi oleh perempuan dan anaknya, padahal ayah sebagai kepala keluarga itu harusnya bertanggung jawab. Warrajulu ra'in fi ahlihi, kata Nabi, laki-laki ada kepala keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Regulasi ini menurut saya termasuk edukasi. Jadi bagaimana misalnya para laki-laki ini juga diberikan ruang, misalnya bagaimana kementerian ini memberikan akses untuk para laki-laki sebelum menikah belajar tanggung jawab. Itu kalau kita melihat secara umum. Karena isu fatherless ini isu yang jangan dianggap remeh. Jadi perempuan yang melakukan bagaimana dia berzina itu karena isu fatherless, dan ditambah undang-undang yang seolah-olah memberikan ruang untuk mereka gitu. Jadi jangan menganggap ini kan sekedar undang-undang hanya untuk kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi kalau dilakukan dalam konteks syariat, melanggar syariat, dia aman dalam hal ini tidak hamil, tapi ternyata dia berzina, itu tetap adalah hal yang rusak dan itu jangan dianggap remeh. Itu catatan saya sih dalam hal ini. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Benri, pegiat parenting Islam, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sebelum kita akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan sapa dulu rekan kami, ada Anggia Eboni yang akan nanti mengabarkan melalui kabar utama pagi setelah Aki Pagi ini. Eboni, apa yang menjadi headline pada hari ini di sana? Ya, halo, selamat pagi Alfat dan Ratih. Tentunya ada sejumlah informasi menarik yang akan kami hadirkan, diantaranya mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bayi berusia 7 bulan. Selain itu juga kami akan ajak pemirsa nanti untuk memperbarui informasi mengenai kondisi terkini di Bangladesh pasca terjadinya kerusuhan, karena informasinya ada WNI juga yang turut menjadi korban meninggal dunia. Selengkapnya di kabar utama pagi Alfat dan Ratih, kembali ke Anda. Terima kasih Eboni, selengkapnya di kabar utama pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Alfat Tauhid undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.